Inna sesungguhnya kami zayyanna sama'ad dunya, kami hiasi langit dunia, bizinatinil kawakib, dengan perhiasan bintang-bintang, wa hifdhan, sebagai atau karena memelihara, min kulli syaitanin, dari setiap setan marid yang durhaka. La yasamma'una, mereka tidak bisa mencari-cari pendengaran, ilal mala'il a'la, ke golongan yang tinggi, wa yuqdzafuna, dan mereka diusir atau dilempar, min kulli janib, dari setiap arah, duhuran, sebagai pengusiran, walahum, dan bagi mereka adzabu wasib, siksa yang kekal, illa man khatifal khatfata, kecuali orang yang menyambar satu sambaran, fa'atba'ahu syihabun saqib, lalu mengikutinya bintang yang bercahaya. Inna zayyanna sama'ad dunya bizinatinil kawakib, langit dunia ini kami hiasi, yang menghiasi langit dunia dengan perhiasan bintang-bintang itu tidak ada lagi kecuali Allah. Di sini dengan ayat ini Allah memperkenalkan, Allah mengumumkan bahwa sesungguhnya kamilah yang menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, sehingga bintang-bintang itu menjadi perhiasan tersendiri bagi langit dunia. Dan tidak ada yang tahu berapa jumlahnya, berapa jumlah bintang-bintang, sehingga orang menyebutnya berjuta-juta bintang di langit. Tentu saya bakat ningku hese, karena saking sulitnya menghitung bintang. Jadi kalau ada orang yang ingin tahu, ingin melihat Allah itu, dan bahkan dia tidak beriman hanya karena tidak melihatnya. Anda sudah melihat bintang belum? Ya sudah, berapa jumlahnya? Jadi jangan menginginkan melihat zat yang menciptakan. Lihat saja dulu makhluk yang diciptakannya. Sudahkah semua makhluk yang diciptakan itu Anda ketahui? Bintang itu kelihatan, tapi ternyata tidak bisa dijugjung ke orang. Ya, terlihat itu bintang tapi tidak bisa. Bahkan ada orang yang tidak sama sekali melihat bintang. Bintang di langit katanya. Nah, ada teka tempok kukuring mah. Ya karena dia tidak awas. Jadi bintang di langit cek saha. Dia sama sekali tidak diberikan alat dan tidak dibukakan matanya untuk melihat bintang. Kita melihat bintang, tapi sudahkah mengetahui? Jangan tong dicuk-curukan itu atau jumlah nama sabaraha. Menghitung uang kamu bisa, tapi menghitung bintang kamu tidak bisa. Baru itu ciptaannya. Lalu ada orang yang mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Nabi sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Nu jelas wae katingali. Ternyata tidak mampu menghitungnya.
sabaraha jumlah bintang. Jadi jangan dulu melihat, aduh saya ini ingin melihat Allah, benar Allah teh aya henteu. Karena orang-orang komunis mengatakan bahwa Tuhan itu sebetulnya diciptakan, tidak menciptakan. Jadi manusia nu nyiptakeun pangeran, yen ieu teh pangeran urang teh teu aya pangeran iwati Allah, itu manusia katanya yang menciptakan. Padahal Tuhan tidak menciptakan. Hanya manusia saja yang menciptakan Tuhan. Bahwa ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Padahal kita tidak tahu bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau bukan dari Allah. Allah sendiri yang mengumumkan. Melalui malaikatnya. Lalu disampaikan kepada Nabi. Dan Nabi menyampaikan kepada kita. Kita tidak tahu kalau bukan dari Nabi. Nabi pun tidak tahu kalau bukan dari malaikat. Malaikat sengaja menyampaikan pesan dari Allah kepada Nabi. Nabi itu kan wawajadaka dhallan fahada. Awalnya Nabi tidak tahu mal kitab, mal iman, apa itu kitab, apa itu iman. Tapi setelah itu, begitu turun wahyu, baru tahu. Dari 0 tahun sampai 40 tahun, bangsa Arab tidak ada perubahan. Tapi setelah 40 tahun, Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, kemudian diturunkan wahyu, baru orang Arab berubah. Ada perubahan. Tapi dari 0 tahun sampai 40 tahun, sama sekali bangsa Arab tidak ada perubahan. Jadi yang membuat berubah itu apa? Ternyata yang membuat perubahan itu adalah Quran. Dengan Islam itu ada perubahan. Al-Islam minhajut taghyir. Islam itu adalah sumber perubahan. Dirubah oleh Islam itu. Maka dengan demikian ya kita meyakini bahwa berdasarkan keterangan ini Allah lah yang menghiasi langit itu dengan bintang-bintang. Istilah orang Sunda mah bintang meni baranang. Di kampung masa kok cenah nyai bisi rek ngaranginang mana tuh bintang-bintang. Eta ningali bintang heula teh. Ningali bentang kakara ngaranginang. Nah eta cek bentang teh meuni murah teuing atuh. Seorang jadi nyata cenah bisi ieu bisi ngecrek ya. Takut jatuh hujan sehingga seorang itu melihat bintang dulu. Wa bin najmi hum yahtadun. Kalau di jalan raya di sini itu kan ada petunjuk. Ada mau ke alun-alun, ke Stadion Siliwangi, ke Dago, ke Ledeng. Itu ada petunjuk. Tapi ketika seorang sedang berada di laut lepas, kemana itu petunjuknya? Tidak ada kan di laut lepas itu ada rambu-rambu lalu lintas, itu tidak ada. Kemana, arah mana ini yang dituju? Ternyata para pelaut itu, nenek moyang kita itu pinter-pinter. Mereka itu menggunakan bintang. Wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang itulah mereka itu mendapatkan petunjuk. Kalau Anda mau, ini dari Pulau Sepaken, kalau Anda mau ke Surabaya itu lihat bintang ini. Kalau Anda mau ke Bali, lihat bintang ini. Jadi ada petunjuk. Tinggal lihat bintang. Begitu. Dan ya itulah ternyata luar biasa manfaat bintang-bintang itu. Jadi melalui bintang itulah para pelaut itu memiliki petunjuk ya, mendapatkan petunjuk jalan.
ya, di lautan lepas itu. Ya siapa yang bisa membuat rambu-rambu lalu lintas di laut itu dah? Di udara ada rambu-rambu lalu lintas. Ya. Inna zayyadna sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Ya manusia cuma melihat, waduh indah juga ya melihat bintang. Sehingga ada bintang, ada gugusan bintang-bintang. Ya. Orang yang biasa meramal itu disebutnya ahli nujum ya. Meramal itu melalui bintang-bintang. Sehingga ada dalam majalah-majalah itu kalau selagi remaja itu senang melihat zodiak itu. Bulan Desember ya zodiaknya itu asmara, benci tapi rindu. Nah, begitu. Dompet lepet. Ya, itu ada ramalan bintang-bintang. Wahibdan min kulli syaitanin marid. Karena menjaga dari setiap setan yang durhaka. Apa maksudnya? Ayat selanjutnya la yasma'una ilal mala'il a'la wa yukdzafuna min kulli janib. Mereka tidak bisa mencari-cari pendengaran ke mala'ul a'la. Jadi ada dua, ada mala'ul a'la, ada mala'ul adna. Makhluk Allah yang ada di atas atau golongan tinggi disebutnya mala'ul a'la seperti malaikat. Adapun manusia dan jin itu disebutnya mala'ul adna yang berada di bumi. Sementara malaikat itu mala'ul a'la. Nah, setan ini seringkali mencuri-curi pembicaraan yang ada di mala'ul a'la. Allah menyuruh kepada malaikat bahwa akan terjadi ini, akan terjadi ini, akan terjadi ini. Pembicaraan itu ditangkap oleh, ya seringkali dicuri-curi oleh setan. Dan ternyata bintang-bintang itulah yang dipakai untuk melempar setan-setan yang mencuri berita-berita di tingkat mala'ul a'la. Sehingga ada beberapa berita-berita yang sama sekali tidak lengkap. Sampai kepada ahli nujum. Sehingga akan begini, akan begini. Wajar kalau begitu ada orang meramal tentang hari kiamat. Kiamat akan terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9 lewat 9 salapan weh. Ternyata tidak terjadi. Karena Quran sudah menjelaskan yang berkaitan dengan urusan itu. Nabi pun tidak tahu. Bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan, wah Nabi itu sebetulnya bukan tidak tahu, tapi dia menyembunyikan. Ingat bahwa Nabi itu punya sifat tabligh, ya. Menyampaikan. Tidak mungkin Nabi tidak menyampaikan. Dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Semuanya harus sudah sampai. Oleh karena itu berkaitan dengan urusan hari kiamat, Nabi pun tidak tahu. Nabi pun tidak tahu kapan terjadinya kiamat itu. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 jam 12, sekarang sudah 2020. Oleh karena itu sampai sekarang tidak ada lagi yang mencoba meramal-ramal itu. Ternyata bukan di kalangan kaum muslimin juga, di kalangan orang Nasrani juga. Dulu tahun 90-an, tahun 80-an itu pernah terjadi. Di Ciparai itu ada satu komunitas Nasrani ya, yang disebut dengan Pondok Nabi. Mereka berkumpul di hari tersebut karena diyakini nanti jam 5 sore akan terjadi kiamat. Mereka berkumpul di Pondok Nabi. Jam 12 pasturnya berkhutbah. Jika nanti jam 5 itu tidak terjadi kiamat,
semua harus bunuh diri. Karena ada sinyalemen seperti itu, maka semua aparat berwajib mengevakuasi dan menyuruh untuk pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya kiamat tidak terjadi. Keesokan harinya ada sebuah judul, kiamat batal karena aparat. Aya kiamat sieun ku polisi. Cenah terjadi kiamat teh nah bongana cenah ieu. Jadi nyalahkeun. Ya. Inilah tidak terjadi lagi orang ya meramal lagi berkaitan dengan urusan kiamat, karena memang kiamat itu akan terjadi secara tiba-tiba. Baghtatan. Siapa yang bisa meramal bahwa tahun ini terjadi coronavirus? Tidak ada. Tahun kemarin Idul Adha orang biasa-biasa, normal-normal saja. Sekarang justru malah masuk pada new normal. Ya, new itu baru, normal itu waras. Jadi kakara waras gitu. Aduh, kakara waras ya. Iya. Pemerintah membolehkan kita salat Idul Adha di lapangan. Nyatang tuh mal dibuka, pasarnya gitu kene. Nah, hari jalma salat teu diizinan, tidak mungkin. Cuma memang jika tidak menggunakan protokol kesehatan. Kalau di lapangan terbuka, pintunya mesti satu, lalu ada petugas-petugas supaya ya melakukan protokol kesehatan. Tentu dengan menyiapkan hand sanitizer atau cuci tangan, tidak terlalu lama berada di situ dan lain sebagainya. Ya, pada akhirnya kita juga ingin mengkanalisasi. Tentu di tempat terbuka seperti itu mesti dengan protokol kesehatan yang ketat. Karena di tempat yang aman belum tentu aman. Tiba-tiba saja ada orang yang OTG itu tanpa gejala datang menyebarkan virus tersebut. Dan sekarang sudah ada vaksinnya, mulai diuji cobakan di Bandung ini. Memang Bandung ini cocok untuk kelinci percobaan. Vaksinnya dari Tiongkok kemudian diuji cobakan di Bandung. Bagus itu. Orang Bandung membalalager. Ya, orang Bandung balager. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yukdzafuna min kulli janib. Dilempar dari setiap penjuru. Ketika mereka itu naik ke langit mencari-cari kabar-kabar, berita-berita di tingkat a'la, kemudian nanti begitu mereka terima lalu disebarkan di tingkat mala'ul adna. Jadi mereka itu sering mencari-cari berita. Duhuron dilempar melalui bintang-bintang tersebut sebagai pengusiran. Ya, dilempar dari setiap arah, diusir dengan sekeras-kerasnya. Dan bagi mereka itu siksa yang kekal. Karena dimanfaatkan untuk menjadikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ternyata dengan cara-cara seperti itu setan memberikan berita gaib, atau mereka menyebarkan berita-berita gaib yang sama sekali tidak benar. Itu jika memang terjadi, jika memang kebetulan, disitulah mereka itu menjadikan atau memberikan agar manusia-manusia berpengaruh, atau manusia-manusia itu terpengaruh dengan kabar-kabar berita-berita gaib tersebut,
Sehingga ketauhidan, keimanan, keyakinan mereka itu goncang. Ya, goncang. Ada seorang berjalan di trotoar, tiba-tiba saja orang ini ya tertangkap oleh tukang obat, ya, tukang sulap, tukang itu, tukang ini. Dan seorang itu pada waktu berada di trotoar itu, waluh bapak ngimpen naon. Nah, teu ngimpen bapak teh. Bapak teh. Abdi yakin bapak itu setelah pulang dari sini akan naik jabatan. Ternyata sebulan kemudian naik jabatan, dicari lagi orang itu. Aya cenah nyahoan teuing. Dia itu tidak hafal saya ini apakah pejabat atau bukan. Tapi begitu ketemu, nah ujug-ujug sasalaman, ujug-ujug nepakan ke bapak teh cenah. Bapak setelah pulang dari sini bapak akan naik jabatan. Itu buat yang tukang beca, buat yang patani, buat yang naon. Tapi ya cenah bapak eta jelema cenah ku apalan. Ternyata setelah naik jabatan dicari orang itu. Padahal orang ini sekenanya aja bicara. Babaledogan we sugan we aya nu bener gitu teteh. Tapi mau disebutkan babaledogan nama. Ada kalanya dukun lintuh penyakit matuh teh geuningan. Saciduh metu sakecap nyata. Itu kadang-kadang cari informasi. Mereka itu punya jaringan. Dan disuruh untuk cenapa nu kieu mah gampil kumaha tah sumping we ka anu di anu teh aya ieu. Ya memang dia itu adalah jaringannya, suruhannya. Nah inilah oleh karena itu kadang-kadang itu yang mengganggu keimanan, ketauhidan, keyakinan. Orang berdagang, orang berbisnis, cenah entong polos atuh. Eusian tuh ka Gunung Kawi, eusian tuh ka Pamijahan, eusian ka anu. Aya atuh pedagang, pebisnis yang rame, orang membeli didatangi. Nah, cenah didinya menitara beja-beja. Beja-beja naon? Cik atuh cenah beja-beja we. Beja-beja naon? Eta didinya cenah nah loba wae nu meuli. Kenapa? Nyaluan ini meuli teh kudu puguh we. Pelayanan kudu hade. Lain kitu cenah. Ka mana urang tatanya? Ieu teh cenah munjung ka mana? Munjung ka gunung mana? Muja ka sagara mana? Ari payu, ari laku majarkeun teh. Nyegik di mana? Aduh. Nah disinilah ternyata tidak sedikit orang itu terkecoh, bahkan mungkin diganggu keyakinannya, diganggu keimanannya dalam persoalan-persoalan seperti ini. Seorang yang teguh pendirian saja ketika disebutkan bapak itu akan naik jabatan, ternyata begitu naik jabatan datang mencari orang tersebut. Mana cenah? Ku bapak tarik dibere we, make jeung dibere sagala teh patalina. Aduh, tidak ada kaitannya, tapi tetap itu dibawa. Padahal dia itu seorang yang memiliki keyakinan yang kuat. Tapi ingin bertemu dengan orang tersebut. Itulah. Jadi gangguan-gangguan dari setan itu untuk meragukan, membimbangkan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Illa man khotifal khotfata fa'atba'ahu shihabun saqib, kecuali orang yang menyambar. Jadi yang menyambar itu ya setan yang naik ke atas itu untuk mencari-cari berita-berita gaib, dan dia itu mampu menyambar sebagian, tidak akan utuh, sehingga ya keluarlah itu. Anda akan naik jabatan. Naik jabatan nanti di mana ke mana? Kada bisa kieu
insya Allah Bapak akan dinaiki jabatan ketina eselon hijib ditaikun jadi eselon 4 sekaligus. Nah, jadi eselon 4 matu turun. Ini. Nah, iya. Iya. Aduh, ieu dukun tadi ajar teh ya. Aduh, tina eselon hiji cenah urang taikeun makan eselon 2. Atuh eta mah sanes naik bae mah turun gitu. Oh. Kakara apa cenah itu ya. Dukun kakara apa. Nah, inilah kalau dukun tidak tahu mana naik, mana turun teh. Ya. Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun saqib. Lalu akan mengikutinya shihabun saqib, bintang yang berkilat. Jadi begitu kilatan bintang-bintang tersebut sehingga mereka tidak lagi ya naik ke atas untuk mencari-cari itu. Jadi betapa banyak ciptaan Allah yang ada di angkasa itu. Bintang-bintang yang berjuta-juta itu sehingga menjadi hiasan tersendiri bagi penduduk langit atau penduduk bumi. Penghuni bumi ini melihat bagaimana keindahan bintang-bintang itu. Ditambah lagi dengan bulan, matahari, semua itu menjadi perhiasan tersendiri bagi penghuni bumi. Dan kita menikmati betul bagaimana suasana bintang gemintang yang sedang berkelap-kelip di malam hari. Bagaimana suasana malam hari yang ada bulan purnama. Itu merupakan kegembiraan tersendiri. Sehingga ada orang yang melakukan pesta kebun atau pesta di luar ruangan. Ya, itu merupakan kegembiraan tersendiri. Biasa kalau di Saudi itu begitu ya musim panas itu rata-rata di malam hari mereka keluar. Karena di siang hari itu panasnya luar biasa. Waktu Isya saja itu tanah itu belum dingin. Masih hangat, masih panas. Batu-batuan pun terasa masih hangat. Jadi saking panasnya itu bisa di angka 40 sampai 45 derajat. Sehingga di malam hari ini mereka keluar. Siang hari itu tidak mampu mereka keluar karena panasnya. Sehingga di dalam ruangan pun mesti full AC. Inilah di kita ini, di Bandung ini, ayeuna aya AC sote. AC sote dah biasa nama teu di AC oge. Tidak ada masalah. Sekarang ini kan ada global warming sehingga ya ayeuna ge di AC. Ya, di AC karena sebetulnya tidak perlu di kita ini. Setiap hari, setiap saat tanpa menggunakan kipas angin, tanpa menggunakan AC pun bisa. Tapi dikarenakan penduduk Bandung ini sudah terlalu banyak sehingga yang disebut dengan heureun ku tangtung teh ayeuna mah kejadian. Tapi dah kitu ge heureun ku tangtung teh di maleer we. Da ari kasapan mah geuningan lega kene. Sarerea hayang ngagunuk di dieu nya tangtu we atuh hareudang. Eta ye. Cik atuh sebarkeun ka ditu. Hayang di dieu we da sarerea hayang ngumpul teh. Akhirnya ya seperti inilah wayahna we kudu ku kipas angin. Harus ada AC. Dalamun kitu mah disebarkeun ka tiap-tiap tempat. Nah di tempat ieu nu lega-lega nu kosong-kosong. Anu ngagunuk. Ngagunuk teh dibinong we. Ya atuh puguh we binong teh. Jadi sakitu-kitu nah. Inilah wallahu a'lam bishawab.